Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat dan kita semua hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan Pak Dr. Herman Deru honoris causa. Insya Allah doktornya nanti dari UIN Raden Fatah. Saya kira tadi Bu Rektor menyampaikan, Pak Gub menyampaikan bagaimana kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi dan apa yang sudah diberikan pemerintah provinsi saya kira sudah selayaknya. Apalagi saya tahu beliau ini kapasitasnya cukup, jangan kan dokter, guru besar itu profesor sudah cukup. Cuma karena rendah hati sudah menerima lah jadi dokter honoris causa. Dan insya Allah dengan itu nanti akan ditambah lagi tanah untuk UIN Raden Fatah. Insya Allah. Dan saya tunggu Bu ya, ini penting sekali. Ini sahabat saya, Pak Herman Deru, sampai adik-adiknya juga sahabat saya, Pak Bertu Melas. Jadi ini bukan orang lain, ini saudara kita. Jadi saya kira sangat tepat lah kalau kita ini punya kenang-kenangan yang menjadikan Pak Herman Deru sebagai doktor honoris causa dari UIN Raden Fatah. Nanti Pak Direktur Diktis ini serius sekali mendengarkan saya. Tampaknya akan ikut mengawal beliau nanti. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Kartika Sananderdesi yang kata Ibu Cici, Ibu Cici yang kata Pak Gubernur cantik itu, tapi saya nggak lihat karena pakai masker. Saya hanya lihat sepatunya lompat saja. Yang saya banggakan dan tentu saya hormati, saya cintai Bu Rektor UIN Raden Fatah, Bu Nyanyi Khotijah. Ini beliau ini gigih. Berkali-kali datang ke Jakarta dan berkali-kali saya membatalkan. Tapi beliau tidak putus asa dan saya menghargai kegigihan itu. Dan ini tampak ketika saya datang pertama kali mau masuk ke UIN, saya dan istri yang langsung kaget juga. Ini Universitas Islam Negeri ini keren sekali. Jadi, saya sudah masuk di beberapa UIN semenjak jadi ditugaskan oleh Presiden menjadi Menteri Agama, dan yang baru UIN Raden Fatah yang membuat saya takjub. Jadi bukan karena 4 kali Bu Rektor ini gagal, bukan. Tapi karena iya, saya melihat ini apa ya, model bangunannya ini tidak seperti biasanya. Kalau di UIN yang lain itu kan kaku gitu ya, dan warnanya hijau biasanya. Dan di sini biru gitu, kelihatan teduh gitu, enak sekali. Iya. Tapi kalau di Jawa sana Pak, biru dibilang hijau Pak. Ya, tentu saya berharap apa yang diperjuangkan Bu Nyanyi ini tidak hanya sekedar tampilan secara fisiknya, meskipun ini luar biasa, tapi juga softwarenya ini juga harus diperkuat. Saya yakin di kepemimpinan Bu Rektor ini pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Yang saya hormati Pak Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Pak Profesor Suyitno. Sebenarnya beliau ingin jadi rektor sudah seperti Bu Rektor. Beliau ini Direktur Diktis, Direktur Diktis Spesialis PLT. Ya, pejabat wilayah ta'ala. Tampaknya beliau ingin definitif. Nanti kita carikan Pak Yerman. Kita carikan nanti. Nunggu setelah mau pensiun atau supaya agak panjang pensiun. Pak Pangdam atau mewakili, Pak Kapolda atau mewakili. Ini saya lihat ada Profesor Babur di sini. Profesor Babur ini Ketua Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Dulu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Sekarang saya minta yang Islam dan non-Islam dilebur jadi satu.
Jadi harus perguruan tinggi keagamaan negeri, semua campur jadi satu, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu semua perguruan tinggi bersatu dalam satu wadah supaya ini menunjukkan keindonesiaan. Jadi bukan hanya perguruan tinggi Islam saja yang bersatu, tapi semua sudah disatukan dalam satu wadah. Ini Prof. Babun sekarang ketua sementara. Ketua sementara karena organisasi ini juga baru, Pak. Karena kemarin PTKN, sekarang ini dihapus gitu, hanya PTKN. Nanti bisa diganti, bisa juga orang baru yang memimpin. Ada Profesor Mukri, Rektor Lampung hadir bersama kita. Alhamdulillah Bu, ini teman-teman rektor banyak yang hadir saya kira. Ya, ini saya tidak tahu karena menterinya atau karena Bu Rektornya, saya tidak tahu. Tapi kalau Prof. Babun itu jelas karena menterinya. Karena saya tahu alasannya dia kenapa datang ke sini itu saya tahu. Kalau di sini bisa ribut nih semua PTKN seluruh Indonesia. Pak Ketua Wilayah Jamiah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, Matur nuwun, dan seluruh panelnya, ini ada Ansor juga di sini, Fatayat, Muslimat, dan semuanya Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu-satu, terutama Sivitas Akademika UIN Raden Fatah ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua diberikan kenikmatan kesehatan dan kesempatan bisa bersilaturahim untuk bersama-sama meresmikan 9 gedung baru yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rektor dan rumah moderasi beragama. Saya tentu tidak akan memiliki pesan-pesan khusus karena tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Gubernur maupun Bu Rektor, terutama sudah panjang sekali itu dalam bentuk buku. Jadi kalau saya harus mengulang lagi itu namanya menggarami air laut. Jadi nanti tolong bukunya diperbanyak dan dibagi saja ke semuanya. Biar semuanya tahu ini makna filosofisnya apa 9 gedung ini. Tapi saya kira itu sudah sangat luar biasa, detail sekali. Kalau saya tadi mengamati detail sekali bagaimana membangun gedung baru ini. Bukan hanya waktu yang 2 tahun, tapi filosofi per gedung itu sudah disampaikan oleh Bu Rektor. Dan saya tidak tahu filosofi ini muncul setelah gedung itu jadi atau sebelum gedung ini juga. Ini saya tidak tahu. Nah ini misteri ini Pak. Karena bisa saja disambung-sambungkan, bisa saja. Ya karena kayak gedung bentuknya seperti anak panah menghadap utara. Di mana-mana kalau puncak ya begini nih, dari mana-mana boleh. Dan Pak Baca boleh seperti ini, lambang UIN Raden Fatah ini mau disebut sebagai anak panah atau topi yang menutupi ini apa? Tanjak atau bisa aja, maknanya banyak. Dan tetapi saya yakin apapun sebelum atau sesudah filosofi itu dibuat gitu ya, bangunan ini saya yakin ini akan menjadi spirit kita semua, terutama Sivitas Akademika di UIN Raden Fatah ini untuk bersama-sama membesarkan UIN ini. Jadi saya berharap tentu saja UIN Raden Fatah ini bukan hanya besar di Sumatera Selatan saja Pak. Saya yakin dengan potensi yang ada, melihat gedung seperti yang sangat adaptif dengan perkembangan zaman. Hari ini saya yakin UIN Raden Fatah ini bisa berkompetisi di level nasional, bahkan di level internasional. Saya sebenarnya sudah mencatat tadi. Saya mau baca aja Pak, saya khawatir lupa. Untuk mengingatkan saja, untuk mengingatkan. Jadi saya hanya ingatkan bahwa ini yang seringkali terjadi, cara mengelola Universitas Islam Negeri ini seringkali yang jauh dari tujuan universitas itu sendiri. Jadi tadi saya tulis bahwa Sivitas Akademika itu tidak boleh diubah menjadi Sivitas Familia. Jadi Sivitas Akademika. Jadi yang nanti menjadi tokoh-tokoh kunci di UIN ini, ya harus orang-orang yang memang mempunyai kompetensi akademik, bukan karena kedekatan keluarga, bukan karena kedekatan saudara dan seterusnya.
Ini harus dijaga betul. Nah, sivitas akademika ini akan menjadi roh penting ya bagi berkembangnya UIN Raden Fatah itu sendiri. Tolong ini jangan dicederai. Jangan bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, di mana-mana saya selalu mengingatkan di depan para sivitas akademik, para rektor saya selalu mengingatkan yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya banyak, tapi paling penting untuk tidak boleh dilakukan itu dua hal di dalam lingkungan perguruan tinggi Islam, keagamaan dan Islam itu ya. Yang pertama adalah korupsi tentu saja. Tidak boleh ada korupsi. Yang pertama itu. Yang kedua tidak ada plagiarisme. Tidak boleh ada plagiarisme. Korupsi dan plagiarisme ini benar-benar menunjukkan, kalau ini terjadi, menunjukkan kualitas moral kita itu sampai di mana. Orang yang korupsi itu bukan karena orangnya miskin, bukan karena orangnya butuh, tapi karena mentalnya mental korup. Dan saya yakin dan seharusnya di perguruan tinggi ini tidak ada mental-mental seperti itu. Di ini tidak boleh ada mental-mental korup, tidak boleh. Kalau boleh segera keluarkan dari ini menjadi virus yang pasti akan cepat menular. Yang kedua, plagiarisme. Tidak boleh ada contek-mencontek di UIN, apalagi UIN Raden Fatah. Tidak boleh. Plagiarisme itu merusak, terutama kondito ya, terutama kondito. Jadi bagaimana kita semua ini berkhidmah gitu ya, berkhidmah di sebuah lembaga akademik, tetapi perilaku kita ini perilaku mencontek hasil pemikiran orang lain itu udah nyambung. Jadi tolong, jadi semua ini yang ada di sini adalah mercusuar akademik yang menjadi panutan gitu ya, yang menjadi contoh, dan tolong ini dijaga betul perilaku. Tidak boleh. Saya minta kalau nanti ada kasus-kasus plagiarisme di UIN Raden Fatah, dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau toh ada, langsung bersihkan, langsung dikeluarkan dari. Ya, ini penting. Kejadian ini banyak sekali, Pak. Banyak sekali plagiarisme itu di mana-mana terjadi. Orang mencari jalan pintas itu dengan cara mencontek karya orang lain. Jadi saya kira bukan mental yang seharusnya ada di dalam sebuah perguruan tinggi. Dan yang ketiga, Bu, ini yang terakhir, supaya lama-lama. Karena kalau saya harus pidato lama, saya juga senang aja ya, tapi Pak kasihan. Yang ketiga, jangan pernah merasa bahwa apa yang menjadi prestasi Ibu hari ini itu karena kerja Ibu sendiri. Jadi kita ini semua, jadi Bu Rektor ini sebenarnya hanya quote-unquote menikmati kerja bersama. Bukan kemudian UIN ini menjadi demikian megah, UIN Raden Fatah ini menjadi demikian luar biasa itu karena kerja Bu Rektor tidak. Tapi ini kerja banyak orang yang dipersembahkan kepada Bu Rektor. Dan sudah sepatutnya jika posisi seperti ini, Bu Rektor ini harus berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang membantu sehingga UIN Raden Fatah itu demikian terjangkau. Bukan sebaliknya. Jadi jangan pernah melupakan jasa orang-orang yang pernah membantu Ibu Rektor sehingga UIN sudah semakin menjadi luar biasa. Termasuk kepada perguruan tinggi yang sekarang bertransformasi menjadi UIN yang dulunya IAIN. Ya ini bayangin, perguruan tinggi IAIN yang bertransformasi menjadi UIN. Jangan merasa bahwa itu kerja mereka sendiri, tidak. Ini kerja bersama-sama. Kerja bersama-sama mendorong kualitas terutama perguruan tinggi Islam agar lebih baik dari sebelum. Ya, jadi nggak usah sok-sokan. Jadi merasa jadi ketua forum rektor, kemudian IAIN menjadi UIN sudah merasa gagah, melupakan bahwa ini kerja saya sendiri. Yang lain ada jasanya, apalagi Menteri Agama tidak ada. Kalau saya berproses ini sebelum Menteri Agama yang ini kok tidak bisa. Semuanya proses kelembagaan. Jadi semua ini proses kelembagaan. Jadi tidak boleh ada yang ditinggalkan satu dengan yang lain. Kita ini sebuah mekanik besar, saya kira. Masing-masing memiliki fungsi, ada fungsinya kalkulator, ada fungsinya sebagai busi, bahkan ada skrup-skrup kecil itu juga ada. Kalau kemudian kita tidak merasa sebagai sebuah mekanik besar gitu ya, merasa bisa berdiri sendiri karena itu namanya takabur. Itu namanya takabur. Nah,
Karena tidak ada yang bisa dinikmati dari ketakaburan itu, ya, oleh orang lain, tidak ada. Ketakaburan itu hanya akan berbalik kepada dirinya sendiri. Ketakaburan itu hanya akan menjadi bumerang, malah petaka buat dirinya sendiri, dan tidak akan pernah menjadi manfaat buat orang lain. Ini harus dicatat baik-baik. Jadi mari kita bekerja sama dengan baik, kita bahu-bahu saling menghargai, karena semua ini punya fungsi masing-masing. Saling menghargai tidak berarti kemudian office boy lah, kamu office boy berangkat penting, kemudian kalau ketemu nggak dibilang selamat pagi. Kadang-kadang siapa selamat pagi itu udah senangnya minta ampun. Kalau ketua forum rektor kasih selamat pagi nggak mau. Nggak penting. Jadi begitu, saling menghargai ini penting, dan ini menjadi salah satu bahan bakar kita untuk bisa terus maju dan mengembangkan UIN yang kita cintai. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bu Rektor, selamat. Saya juga ikut senang peresmian 9 gedung sekaligus rumah moderasi beragama ini, dan saya paling akhir nih, rumah moderasi beragama ini saya juga ingin bukan hanya rumahnya saja yang fisiknya saja yang diperkuat, tapi juga softwarenya ini juga harus diperkuat. Moderasi beragama itu penting, bukan hanya sekedar jargon. Karena saya melihat Bu, di banyak tempat sudah ada nih moderasi beragama, tapi isinya masih kosong. Nggak ngerti nih moderasi beragama itu seperti apa. Bahkan sebagian kita masih memahami bahwa moderasi beragama itu agamanya yang dimoderasi, direlatifkan. Yang dimoderasi itu adalah perilaku beragamanya. Ini kalau kita mau breakdown akan panjang dan banyak sekali. Perilaku beragama dimoderasi, bukan agamanya. Saya sebenarnya ingin cerita soal Nietzsche gitu, bagaimana Nietzsche mengatakan bahwa God is dead gitu ya, Tuhan itu sudah mati sampai perkembangan sekarang. Tapi kepanjangan Bu ya. Kita bikin acara lain aja kali Bu ya soal itu. Jadi ini ada sambungannya. Ketika Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mati dengan kondisi sekarang ini sebenarnya nyambung dengan moderasi beragama. Saya kebetulan dulu pernah kuliah di filsafat, jadi saya nggak ngerti lah soal filsafat agama. Tapi kita akan dari forum lain supaya saya bisa datang ke sini lagi. Ada alasan untuk sini lagi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan ini masih awal, saya kira tidak ada salahnya. Jika atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Agama, saya mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak, sebagai pribadi maupun sebagai wakil pemerintah dalam urusan keagamaan. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.